Fal qalbu, maka Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan. Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan. Apa dia? Fal qalbu, maka bermula hati. Syajaratun. Apa arti syajaratun? Nidal. Syajaratun. Pohon. Fal qalbu syajaratun. Maka bermula hati itu sebuah pohon. Tamsilan dari Syekh Ibnu Athaillah itu hati itu ibaratkan Imam Al-Ghazali tamsilan hati itu sebagai raja, king. Kalau Imam Al-Ghazali, kalau Syekh Ibnu Athaillah, hati itu ibaratkan pohon. Itu bahasanya. Hati itu ibaratkan suatu pohon. Fal qalbu syajaratun. Tusqa. Pernah dengar dalam Al-Quran? Tusqa apa? Tusqa ain laisa lahum tu'amun illa min dari'. Tusqa, kan tusqi tadi kan saya baca, ingat langsung. Kita kalau udah sering baca Al-Quran, hafal tuh ini Al-Quran, kita apain? Langsung connect tuh baca kitab. Oh, enggak ada dalam Al-Quran. Tusqa ya. Tusqa tuh artinya siram, diderusi, dituangkan. Nah, ibaratkan ini air, ini gelas, kemudian ada ceret, saya gitu ini. Nah, ini namanya tusqa. Tusqa. Ya, pohon mana? Ini dia. Ini bawah nih. Apa yang dituangkan? Bima'it ta'ati. Dengan air ma'i. Jadi apa tadi dibuat? Apa tadi? Oh, ada hamzahnya di depan. Bima'i, dengan air ketaatan. Itu ada. Yang taat dengan air taat. Sedikit-sedikit nanti udah hafal kosakata, dan kita berangkat umrah nanti. Ya kan, dengan kalimat ini kita berangkat umrah nanti. Bahasa Arab lah di sana. Kalau sesat nanti udah ngomongnya sama Arab, ihdinas siratal mustaqim. Udah jelas. Sana katanya datang, Pak, saya jasad hotel saya tak tahu Pak, kemana Pak? Oh ya, bahasa Arab. Aduh, saya teringat waktu ngaji subuh Tajlarus tuh. Ada kalimat yang tunjukin kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Security ini langsung jawab, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya bukan mau sholat, mau tunjuk hotelnya di mana. Janganlah bahasa Arab itu. Kebetulan pula itu pula yang hafal. Nah, jadi setidaknya kosakata ini bisa lah tahu. Nah, jangan itu pula dipakai udah Jul. Tentang tahu bahasa Arab ihdinas siratal mustaqim. Itu jalan yang lebar artinya. Nah, apa yang disiramkan? Pohon hati itu ibaratkan suatu pohon yang disirami dia dengan air ketaatan. Wa thamaratuha, dan buahnya apa nih? Buahnya mana nih? Buahnya apa? Buahnya pohon. Wa mawajiduha, yang menempel padanya pohon. Otomatis kan nggak mungkin di sini pohon buahnya dipambil sana. Udah Jul? Ya mungkin kan? Pasti setiap ada dia buah, setiap ada pohon, pasti ada buahnya menempel di pohon itu. Nah, itulah. Kan tadi dikatakan apa? Hati itu ibaratkan satu pohon, dan pohon itu ada buahnya menempel di pohon itu tadi. Itu syajaratun, karena ada tamar butoh tadi itu. Ya. Mawajiduha, yang menempel, yang melekat di pohon itu. Dah, jelas? Oke, lanjut. Apa saja yang menempel di hati itu? Apa saja yang menempel di hati? Ibaratkanlah pohon tadi itu. Hati itu yang menempel di hati itu apa? Satu, fal ainu, mata. Nempel ya kan? Di sini pohonnya bercabang semua nih. Dari sini kita ambil dulu. Mata. Fal ainu. Kalau tadi pohon itu dia jadi buahnya, nah sekarang hati dia berbuah dia. Apa buahnya? Mata.
Samaratuha, apa buahnya daripada mata tadi? Fal ainu al-i'tibaru, pelajaran wak dun. Fal ainu samaratuha al-i'tibaru. Maka bermula mata, samaratu, buah, daripada tadi, mata tadi itu i'tibar, pelajaran, pengajaran. Wal udhunu, dan apalagi buah daripada hati itu telinga. Nempel ni kan? Dan telinga, samaratuha, buahnya pada telinga itu al-istima'u, mendengarkan. Lil Qur'ani, mendengarkan apa dia? Untuk Quran. Sudah? Bisa nyambung? Istima'. Istima' itu artinya mendengar. Istima'u. Ya. Wal udhunu samaratuhal istima'u lil Qur'ani. Telinga itu buahnya mendengar Al-Quran, untuk Al-Quran. Wal lisanu, dan lidah, lisan, samaratuhu, buahnya lisan tadi itu az-zikru, itu adalah zikir. Wal yadani, apa lagi buah hati? Dua tangan. Wal yadani warrajulani, dua kaki. Wal yadani warrajulani samaratuhuma, ada pakai huma di situ. Tasniah. Buah keduanya, dua mana ini? Baik yaitu kaki, baik itu kanan. Sa'a. Sa'a apa? Sa'a apa? Mana saya sudah bahas? Oh, sa'a kebaikan. Mana sudah bahasnya? Sa'a apa? Quran surat dalam Al-Jum'ah 9 apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Baca ya lupa lagi. Tinggalkan wadharul. Fas'au apa waduh? Maka berusahalah kamu. Bergegaslah gitu. Ada tangan, ini tempelan dari hati. Ada kaki, ini tempelan dari hati. Buah pohon itu adalah hati. Buah cabangnya yang menempel itu apa? Kaki dan Nah, buahnya itu berusaha dia fil khairati, dalam berbuat kebaikan. Nah, itu dia. Paham udah dia? Sambil paham sudah kan? Nah, belum dijelaskan lagi. Dah. Baik. Itulah dia daripada hati yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Baik. Persoalan hati ini tidak akan pernah habis-habis. Tidak akan pernah habis-habis dibahas oleh para ulama. Selama orang itu masih dikatakan manusia, pasti dia itu mengalami, yaitu tentang masalah hati. Hati yang gersang, hati yang keluh, hati yang duka, banyak sekali. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, beliau mengungkapkan, membahaskan tentang masalah hati itu, baik di dalam kitab Syarah Al-Hikam, baik di dalam kitab Tajul Arus yang di tangan kita ini, beliau yaitu sampaikan tentang masalah hati itu. Imam Al-Ghazali membahas tentang masalah hati, ajaibul qalbi, yaitu keajaiban-keajaiban hati. Hati itu ibaratkan seperti raja, yaitu anggota tubuhnya ini ibaratkan seperti jayush, yaitu tentara-tentara. Tapi Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengungkapkan kepada kita bahwasannya hati itu ibaratkan seperti sebuah pohon, yang mana pohon itu disiram dia.
Kalau sudah disiram pohon, maka berbuah. Ada mangga, ada jambunya, dan sebagainya. Maka itu pohonnya, buah dia. Nah, tamsilkanlah dengan hati itu. Kalau dia sudah berhati, coba siramkan dengan air tadi itu. Air apa? Apakah air sumur? Apakah air keruh? Apakah air paret? Apakah air mata air? Apakah air yang jernih? Jelas tentunya hati kita disiramlah dengan air. Air apa? Air ketaatan. Ini umum. Bulatkan taat. Nah, taat ini apa? Bukakan tanda panah. Nah, taat ini adalah satu, yaitu dia berbuat salah satu daripada kebaikan-kebaikan. Nah, yang menempel di dalam hati ini ada buahnya, cabangnya. Nah, cabangnya apa tadi? Satu mata. Nah, kalau sudah dia menempel di tubuh seorang, yang mana di hati tadi, tidak mungkin kan? Nah, jadi menempel, pohon ini menempel di sini. Nah, begitu hati menempel di sini. Mata ini, fal ainu, maka mata ini yaitu buahnya adalah iktibar. Mengambil pelajaran. Ketika melihat sesuatu yang terjadi pada masa sekarang ini, dia melihat, ya Allah, ini teguran. Dia ambil pelajaran. Tentu, yang ringan sajalah. Kita ringan. Lagi enak-enak nih udah Jul. Kita duduk lagi enak-enak, duduk dengan di jalan. Ada batu kecil nyasar udah Jul. Dilindas sama motor, dilindas sama mobil. Lagi duduk. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Atau lain sebagainya. Tiba-tiba batu itu melayang udah Jul. Tiba melayang dia pas dikena daripada jidat kita. Maka di situ kita lihat. Ambil iktibarnya. Mata ini mau ambil iktibar. Ya Allah, ini kurang sujud ini. Ya kan? Ini kurang sujud ini. Di situ dia ambil pelajaran. Ketika dia melihat orang-orang yang sekitar, ketika dia melihat alam ini, mata ini digunakannya untuk melihat suatu pelajaran-pelajaran iktibar. Ada orang meninggal, makanya seringkali dinasihatkan ambil iktibar. Ambil iktibar dalam kehidupan kita. Suatu saat engkau akan disolati, suatu saat engkau akan dikuburkan di dalam ini tanah. Maka itu ambil itibarnya. Ambil pelajaran-pelajaran. Nah, kalau dia itu anggota tubuhnya, ibaratkan yang menempel di dalam hati sudah disiram dengan ketaatan, maka pasti ada buahnya. Apa dia? Pelajaran. Dia ambil kebaikan. Paham nih kan? Jelas? Ya? Kenapa mata ini bisa mengambil pelajaran? Karena sudah disiramkan dengan kebaikan. Melihat kitab, melihat Al-Quran, melihat ulama, melihat orang-orang saleh, melihat orang yang dekat dengan Allah, melihat dengan kejadian yang baik, maka dia ambil pelajaran-pelajaran. Tuh. Yang kedua, apalagi yang menempel daripada bagian daripada hati itu tadi, yang menempel yaitu adalah udhun, telinga. Udhun, azan itu kata dasarnya udhun. Wadun. Azan kata dasarnya udhun. Maka ketika azan itu diperdengarkan apa? Telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun. Udhun, telinga. Makanya disebut azan. Azan. Dimelayukan bang jadinya. Ya kan? Jadi azan. Maka ketika seorang itu dia mendengarkan, dia telinga ini, dia gunakan adalah hanya untuk istima'ul Quran. Yang baik, pengajian, zikir dan sebagainya, pengajian Al-Quran. Maka di situ disebutkan telinga itu, fa idza qara'tal Qur'ana fastami'u la'allakum turhamun. Maka apabila engkau mendengarkan orang baca Al-Quran, ujungnya di situ semoga engkau mendapatkan rahmat. Jadi ketika dia sudah disiram kebaikan, ketaatan, dia senang mendengarkan Al-Quran, walaupun tak paham artinya. Walaupun dia tidak paham maknanya, kandungannya, tapi dia gunakan itu hanya untuk mendengarkan Al-Quran. Walaupun cuma satu ayat yang dibacakan oleh orang, maka dia lagi bawa mobil, gunakan itu mobil, yaitu dengan mendengarkan baca Al-Quran. Dia hidupkan. Kalau orang yang sudah diperdengarkan telinganya ini dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan akrab di telinganya. Dan kontak langsung di telinganya terniang. Kalau orang yang biasa dia dengar lagu-lagu yang melalaikan dia, itu nanti kontak juga ke hatinya itu. Akhirnya apa? Sambil duduk, begini-gini deh. Ambil tidur mengigau-ngigau juga begitu.
Karena kenapa? Karena dibiasakannya dia pakai handsetnya ini dengar lagu yang tak ada manfaat. Tapi kalau didengarkannya Al-Quran, maka ini terbiasa dia Al-Quran. La'allakum turhamun. Semoga engkau mendapatkan rahmat. Berapa banyak orang yang ketika mendengarkan Al-Quran mendapatkan rahmat? Ya kan? Contohnya siapa? Sayyidina Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan hidayah ketika adiknya dan ada dari Siti Fatimah dan daripada suaminya membacakan Al-Quran. Dan saat itu Sayyidina Umar bin Khattab membaca ayat itu, dia penasaran, mana mushaf yang engkau bacakan tadi? Beliau bacakan surat, pas itu surat, yaitu surat Toha. Toha ma anzalna alaika lil Qur'an ma anzalna ilaika tashqa. Nah, itu dia, Toha. Sampai 5 ayat terusnya, ada baca seterusnya dia baca, maka disitulah disiramkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ada orang ketika dia masuk Islam hanya diperdengarkan azan, hanya diperdengarkan Al-Quran. Ya, saya dengarkan itu cerita daripada orang-orang yang sudah mendapatkan itu, hanya dia modalkan membaca Al-Quran, banyak yang masuk Islam. Seperti yaitu Qari internasional, legenda yang legend, the legend of Qari internasional Indonesia, siapa dia? Kiai Haji Muammar ZA. Kiai Haji Muammar ZA hanya dengan modalkan membaca Al-Quran dengan lagu-lagu daripada Al-Quran, banyak yang masuk Islam, banyak mendengarkan. Makanya ketika baca Al-Quran itu gunakan suara lagu yang bagus. Zayyunul Quran bi aswatikum fa inna sawta yazidul Quran. Lagukan itu Al-Quran, hiasi itu Al-Quran supaya menambahkan kekuatan perbendaharaan itu Al-Quran. Ya, nggak salah sih kalau membaca Al-Quran ini Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, apalagi dia suaranya bagus, dia gunakan itu. Zayyinul Quran, hiasi Al-Quran, ini dia. Tapi ketika ada orang yang baca Al-Quran, dia bacakan itu lagi dengan makharijul hurufnya, dengan fasihnya. Maka disitulah kehebatan daripada Al-Quran itu. Kehebatan. Sampai-sampai pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka berusaha untuk tidak mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Berusaha. Apa dia ketika? Lahab. Apa Jahal? Hari ini dan seterusnya kita janji untuk tidak mendengarkan Muhammad baca Al-Quran. Baik, oke. Tapi kau jangan keluar pula. Sebab Nabi Muhammad sering bacakan Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya kan? Baca Al-Quran. Maka saat itu mereka sudah berjanji. Ketika dia berjanji tidak keluar, tidak keluar, tidak keluar. Lama kelamaan seminggu, rasanya hati mereka rindu. Ingin mendengarkan Muhammad baca Al-Quran. Abu Jahal keluar dari rumah. Dia berbicara dalam hatinya, mudah-mudahan si Lahab nggak keluar. Mudah-mudahan Lahab nggak keluar. Mereka sudah berjanji. Pada suatu ketika Lahab begitu, dia keluar. Saat dia keluar, mudah-mudahan si Jahal tak keluar nih. Keluar satu, ngindep satu, perlahan-lahan satu arah timur, satu arah barat, satu terperogok di jalan. Lahab, Jahal, mau kemana? Mau dengarkan Muhammad baca Quran. Mau dengarkan, tapi kita udah janji. Nggak bisa. Tak bisa. Jadi kita betul-betul mengakui. Lahab, Abu Jahal itu mengakui. Cuman imannya tak ada. Imannya tak ada. Maka disitulah mukjizat daripada Al-Quran yang dibacakan. Apalagi di lidah, di hati orang yang dekat dengan Allah. Yang disiramkan ketaatan terus, disiramkan dengan ketaatan terus, maka ayat satu saja bisa menggetarkan hati orang, terutama orang yang beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya. Apabila dia dibacakan ayat Allah, bertambah imannya dan dia kembali berserahkan diri kepada Tuhannya. Ya, jelaskan itu mujizat daripada Al-Quran. Makanya kata Nabi SAW, Al-Quranul gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran itu akan jadi asing, Quran itu akan jadi aneh
kalau diletak di tengah rumah tangga, satu rumah bangunan yang ada keluarga yang tak pernah membaca Al-Quranul Karim. Barang satu ayat. Apalagi di tubuh manusia ini, dia tidak pernah membacakan Al-Quran, ibaratkan itu rumah yang tak ada penghuni. Kalau rumah yang tak ada penghuni, yang penghuninya itu siapa? Dajjal. Antu, bego, gundurwo, lengkaplah yang nama-nama istilahnya, pampir pun situ juga. Jadi kalau di hati orang yang tak ada dia membaca Al-Quran, maka demikianlah kata Nabi SAW, Al-Quran itu akan jadi aneh kalau diletak di masyarakat, diletak di rumah. Makanya itu dawamkan baca Al-Quran walau satu ayat. Apalagi yang dikatakan wa'dun dapat hadis yaitu daripada man qara'al Qur'an surat Al-Baqarah. Barang siapa baca Al-Quran surat Al-Baqarah, maka itu setan tidak akan bertengger dia itu di rumah itu selama 3 hari. Baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah, baca 10 ayat. Nah, itulah gunakan telinga yaitu dalam kebaikan untuk mendengar Al-Quran. Ini buah air ketaatan. Paham? Nah, wal lisanu, dan lisan, lidah adalah sesuatu yang menempel bagian daripada hati, maka buahnya zikir. Zikir, ya kan, zikir kan? Nah, kalau ada orang yang mana dia itu lisan ada, tapi tidak pernah digunakan dengan zikir ingat kepada Allah, termasuk ngaji ini zikir ini, ya, termasuk zikir ini ngaji, ya, maka itu berarti hatinya telah disiramkan ketaatan. Hasilnya dia berzikir lunak. Bawa mobil, bawa motor, sambil mau jalan dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir senantiasa. Lidahnya sering basah, lidahnya menyebut Allah, lidahnya menyebut salawat Nabi, lidahnya menyebut yaitu zikir-zikir kalimat thayyibah. Maka kalau dia sudah berzikir, berarti sudah mendapatkan buah siraman ketaatan itu tadi. Jelas? Oke. Nah, kemudian yang terakhir kata Syekh Ibn Athaillah yaitu wal yadani wal rajulani. Kedua tangan, kedua kaki, dia selalu bersa'a, bergegas cepat. Ada usaha nih, ada usaha dia untuk memperoleh suatu kebaikan. Nih kan? Biasa jam 5 datang, akhirnya jam 5:30. Akhirnya datang dia, cepat dia. Karena ada sa'a di situ. Kalau wasari, jangan ada dia asal enggak, dia persiapkan semua. Ini kitabnya, ini kitabnya, dia penanya, dia siap untuk memperoleh kebaikan. Ada pengajian, siap. Mau salat, siap. Ada kumpulan tentang masalah agama, siap dia. Ini kakinya, tangannya senang. Maka setiap apapun dalam pengajian, gunakan tangan ini mencatat apa saja yang kita ingat. Soal hafal dengan tidak hafal itu urusan Allah. Soal nanti dia mendapatkan kebaikan, catat saja. Maka ini tangan akan menjadi saksi. Tangan akan jadi saksi. Ya. Dalilnya surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksibun. Pada hari nanti mereka ini berbicara. Mulut mereka berbicara, tangan mereka apa yang diusahakan oleh mereka itu. Jadi sayang ketika kita memegang pena, ketika kita bawa buku, catat aja. Walaupun sulit bacanya macam gini. Pelan-pelan nanti. Pakai kacamata. Dicatat. Yang penting tangannya ada. Jadi saksilah. Ya Allah. Ketika ditanya sama malaikat dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ya Allah, susah saya mencabut nyawanya ya Allah. Di sini mengeluh, sana mengeluh. Coba cabut dari tangannya. Ketika dicabut dari tangannya, ya Allah, dia menjawab. Apa jawabannya? La sabilu laka hadhihi jiha. Tidak ada jalanmu untuk mencabut nyawaku di tanganmu. Kenapa? Dia menjawab, tanganku ini kugunakan kebaikan. Sedekah. Tanganku ini kugunakan yang manfaat. Tanganku ini menulis mushaf. Tanganku ini menulis karya-karya. Tanganku ini menulis yang baik-baik. Ayo dah, kalau gitu cabut yang rohnya di kaki. Begitu juga ya Allah. Apa jawabannya? La sabilu laka hadhihi jiha. Tidak ada jalanmu mencabut nyawaku di arah ini. Apa jawabannya? Karena kakiku ini kugunakan ke majelis ta'lim. Karena kakiku ini kugunakan ke masjid. Karena kakiku ini kugunakan fil khairat, dalam suatu kebaikan-kebaikan. Jadi sayang.
Jadi oleh karena itu, ketika kita orang-orang yang ada kakinya, ada tangannya, dan menempel di dalam hati, maka orang ini selalu berbuat kebaikan. Ini buah lantaran karena disirami daripada ketaatan. Baik.